Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mewawancarai orang tua dari Fadia. Sebelumnya, maaf Ibu, saya ingin bertanya, apa pengalaman paling berkesan yang pernah Anda alami dan bagaimana itu mempengaruhi hidup Anda? Pengalaman ya, pengalaman yang berkesan mungkin pada saat saya diberi kesempatan untuk sekolah, kemudian bisa berkenalan dan mempunyai teman dari berbagai negara yang merupakan tentunya dengan budaya yang berbeda. Jadi saya bisa sedikit banyak yang mempelajari budaya mereka tersebut, kemudian bisa melihat langsung tempat, atau mungkin kalau kita lihat di televisi, wah bagus, wah indah, seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah kita lihat di sana, wah ternyata biasa saja. Negara saya lebih bagus dari tempat yang selama ini dipuja-puja, apalagi oleh anak muda ya. Oh bagus, indah, ini segala macamnya. Ternyata itu tidak. Dan itu memotivasi saya untuk lebih ingin suatu saat saya akan mencoba untuk, kalau bisa diberi kesempatan lagi untuk mengunjungi tempat lain, dan akan lebih bisa lagi mengenal lebih banyak lagi negara lain, dan mempunyai teman dengan budaya-budaya yang berbeda. Punya bukan berupa wawasan ya, berupa wawasan, pengalaman, dan Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan dalam hidup? yang namanya hidup pasti ada tantangan, sekecil apapun pasti ada tantangan. Nah jadi kita harus melihatnya dulu, tantangan itu seperti apa, kemudian apakah itu menjadi dan skala prioritas saya untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian menyikapinya, memang itu prioritas yang harus saya dahulukan, atau bisa saya abaikan, atau mungkin bisa saya bertanya dengan teman-teman saya atau keluarga saya untuk menghadapi tantangan. Kalau ada tantangan jangan diam saja, ini terlalu sulit, ini terlalu rumit, tidak bisa dilakukan. Mungkin kita akan melihat di balik tantangan itu mungkin keunikannya atau karena tantangan itu merupakan motivasi kita ya untuk bisa, ini merupakan tantangan. Seperti anak-anak muda sekarang main game itu kan tantangan semua ya, pasti berusaha untuk memenangkannya. Nah begitu juga dengan tantangan. Kalau seandainya kita lemah dengan tantangan, mungkin anda semua tidak akan sampai SMA, mungkin cuma sampai SMP, ya udahlah, karena nanti lama-lama tambah sulit. Nah itu kan bukan tantangan. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, apa yang Anda anggap sebagai pencapaian terbesar dalam hidup Anda? Wow, pertanyaan berat. Pertanyaan berat-berat ya. Ini pada general. Pencapaian terbesar dari, kalau untuk saat ini sih saya merasa pencapaian saya belum maksimal ya. Tapi saya sudah bersyukur sampai saat ini saya sudah bisa dengan sebagai ibu, juga sebagai seorang pekerja juga, itu tidak mudah, tapi saya bisa melaksanakan kedua-duanya. Kemudian juga saya bisa menyekolahkan anak-anak saya yang kakak Fadil sampai kuliah, sekarang masih kuliah, dan Fadil juga sekarang SMA, dan berikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Nah, terus kalau seandainya anak-anak saya sukses dalam hidupnya, sukses dalam meraih cita-citanya, mungkin itu salah satu pencapaian saya yang terbesar. Tapi untuk saat ini karena masih dalam progres, itu ya mungkin cuma pencapaiannya belum maksimal. Lanjut ke pertanyaan keempat, siapa yang menjadi inspirasi terbesar bagi Anda dan mengapa? Kalau inspirasi terbesar tentunya pertamanya orang tua saya ya, almarhum dan almarhumah ayah dan ibu saya,
karena dari beliau yang memotivasi saya walaupun pendidikan kedua orang tua saya itu rendah, tapi mereka memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk melebihi almarhum, lebih beliau. Jadi jangan sampai mengikuti jejak orang tua. Kalau orang tuanya mungkin SMP, kemudian anaknya juga SMP, tidak seperti itu. Tapi kalau seandainya orang tuanya SMP atau SD, anaknya kalau bisa sampai ke perguruan tinggi dan yang paling tinggi seperti itu. Dan kemudian juga dari keluarga saya sendiri, dari suami juga memotivasi saya untuk sampai saat ini. Akhirnya ya itu menjadi motivasi saya, dan saya akan berikan kepada anak saya masa ibunya bisa sekolah ya tidak sampai batas terakhir lah ya, tapi alhamdulillah masih tinggi, bisa dibilang tinggi. Dan saya juga berharap anak-anak saya juga kalau bisa setara dengan saya untuk soal pendidikan. Kalau bisa lebih lagi, nah rasanya bisa lebih itu mungkin pencapaian saya mungkin. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir. Apa pandangan Anda tentang pentingnya pendidikan di era digital saat ini? Pendidikan ya, sebenarnya dari zaman dulu sih pendidikan itu penting ya, tapi kita harus bedakan dulu pendidikan seperti apa, karena pendidikan itu ada dua, formal dan informal. Nah, kalau pendidikan formal, banyak sekarang yang tidak pendidikan formal pun mereka bisa sukses, karena beda di zaman saya seumuran kalian dulu, pendidikan informal itu kan susah ya. Sekarang kan dari gadget itu sendiri itu kalau bisa memanfaatkan teknologi yang ada, itu adalah sumber ilmu, tapi jangan salah. Nah, jadi kalau untuk itu mungkin pendidikan itu akan membawa kalian semua mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian dari pendidikan itu juga akan melihat karena kalau seandainya kita di pendidikan itu kita akan tes, kan diberikan tes. Kalau seandainya dalam hidup juga seperti itu, akan ada tesnya atau ujian dalam hidup. Bisa tidak kita melewati, bisa tidak. Dan kadang pendidikan juga tidak hanya dari sebenarnya yang penting itu tidak kepintaran secara intelektual ya. Kepintaran itu kan ada 3 ya, kepintaran intelektual, kemudian emosional, kemudian spiritual ya. Nah, itu yang utama itu emosional dan spiritual. Nah, kadang-kadang itu yang karena kita terlalu mengutamakan pendidikan formal yaitu intelektualnya, kita kadang abai dengan emosional dan spiritual. Makanya sekarang banyaklah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Ya, seperti di sekolah, bullying sekolahnya, orang tua menyekolahkan tinggi-tinggi, ternyata ada penindasan di sekolah. Kenapa tadi? Karena itu tadi terlalu mengutamakan pendidikan intelektual, sementara pendidikan emosional dan spiritualnya berkurang. Jadi kalau bisa itu harus sejalan. Dan kalau bisa lebih utama lagi yang spiritual ya, karena tantangan global, karena dengan gadget mudahnya segala informasi yang tanpa saringan kan tidak bisa disaring sekarang. Kekerasan, kemudian pornografi, kemudian penipuan dan segala macamnya itu mudah, dan saya tidak bisa membatasi anak saya. Oh, tidak boleh nonton ini, tidak boleh. Sementara HP mereka yang pegang di sekolah, saya tidak bisa mengontrol apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari. Walaupun katanya tidak, hanya cuma WA sama teman saja, cuma begini, tapi kan saya tidak tahu maksudnya. Tapi kalau seandainya pendidikan emosional dan pendidikan spiritualnya dominan, nah itu kan dia akan bisa membatasi, oh ini halnya tidak bagus, oh ini halnya yang bagus. Nah, bukan mengurangi kepentingan keutamaan pendidikan intelektual, tidak, itu juga sangat bagus. Tetapi alangkah bagusnya itu Terima kasih atas wawancara ini. Terima kasih juga tanggung jawabnya. Maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih juga Bunda Fadil. Kita lanjut ke pertanyaan spesifik.
Untuk pertanyaan pertama, dalam bidang apa saat ini Anda bekerja dan apa yang dapat memotivasi Anda untuk tetap konsisten dalam pekerjaan ini? Saya bekerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Yang memotivasi saya untuk tetap dalam bidang ini karena background pendidikan saya sendiri. Kemudian juga hasil didik saya, setelah lihat dari hasil didik yang begitu berhasil, jadi saya merasa tidak sia-sia upaya yang saya lakukan selama ini, sehingga mereka bisa mencapai karir sampai sejauh ini, dan itu salah satu motivasi saya, serta dukungan juga dari lingkungan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda memastikan pekerjaan yang Anda kerjakan sudah benar dan baik? Kalau pekerjaan kita benar atau tidak itu bisa kita lihat dari stakeholdernya atau dari pengguna. Kalau si pengguna itu merasa puas, saya berasa saya berhasil dalam tugas saya. Dan begitu juga dengan setiap pekerjaan itu tidak hanya pelaksanaannya saja, tapi dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasinya. Nah, evaluasi itu juga tidak hanya dari satu pihak, tapi dari berbagai pihak. Nah, kalau seandainya hasil evaluasi itu bagus, nah saya merasa pekerjaan saya itu sudah merasa baik, walaupun saya belum merasa itu baik. Karena kalau seandainya kita udah merasa baik, kita pasti akan stuck di situ. Kita sudah baik, buat apa lagi, seperti itu. Tapi kalau seandainya kita merasa wah ini masih kurang, walaupun penilaiannya baik, tapi saya merasa masih kurang, pasti kita akan termotivasi atau memacu diri kita untuk lebih mencari lagi atau berusaha lagi untuk lebih dan lebih lagi, seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, jika bisa mengubah satu hal di bidang ini, apa yang Anda ubah dan mengapa? Untuk mengubah ya, pertanyaannya sulit sekali ya. Kalau untuk mengubah dalam bidang ini, kalau bisa untuk mengubah dalam bidang ini, saya mungkin akan mengubah. Mungkin sulit ya, karena kalau seandainya tapi itu pertanyaannya ya. Kalau seandainya bisa mengubah, saya akan mengubah mungkin sistemnya yang ada selama ini, karena saya bekerja dalam sistem yang sudah ada. Nah, itu sedikit banyaknya saya harus mengikuti sistem yang ada. Tapi kalau seandainya saya diberi kesempatan untuk mengubah sistem tersebut, mungkin saya akan sedikit banyaknya menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, seperti yang tadi kita bahas tentang kepintaran yang dimiliki oleh AI. Nah, mungkin karena saya bidang pendidikan, mungkin ada unsur AI-nya yang akan saya masukkan dalam bidang saya tadi, karena saya bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, mungkin dalam pendidikan itu mungkin ada beberapa hal yang sistem AI ini yang bisa diterapkan untuk memudahkan bagi peserta didik itu untuk menerima pelajaran, seperti itu. Untuk pertanyaan keempat, pelajaran berharga apa yang pernah Anda dapatkan dari pekerjaan di bidang Anda? Apa berharga? Pengalaman atau pelajaran berharga? Pelajaran berharga. Setiap hal, sesuatu kita melakukan sesuatu hal itu adalah merupakan suatu pelajaran ya. Tergantung kita memaknainya, apakah pelajaran itu berharga atau tidak. Kalau seandainya pelajaran itu berharga, kalau seandainya pelajaran hal tersebut bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan menambah wawasan dan pengetahuan,
Itu hal yang berharga sekali ya, seperti kalian melakukan hal yang baru kemudian mendapatkan suatu hal yang berharga kan. Nah seperti sekarang ini mewawancarai seorang, saya juga ibu rumah tangga ya, seorang ibu rumah tangga yang ya sedikit banyaknya berkecimpung juga di bidang lainnya. Nah itu kan merupakan pengalaman juga tuh, suatu hal yang berharga juga. Nah begitu juga setiap saya melakukan hal dan setiap untuk peningkatan kemampuan saya harus mengupgrade. Tidak hanya siswa saja yang harus naik kelas dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 9, kemudian kelas 10. Saya sebagai pegawai negeri juga harus mengupgrade kemampuan saya. Apalagi saya bekerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Sama seperti guru-guru kalian di sekolah. Pasti beliau-beliau akan mengupgrade kemampuan mereka. Nah, begitu juga saya. Itu merupakan kesempatan untuk meningkatkan atau kesempatan untuk menambah pengetahuan. Itu sangat bermakna sekali. Kalau seandainya kita ingin maju, kalau seandainya kita ingin tetap di level itu, ya udah kita duduk manis saja, nanti akan prosesnya akan tetap berjalan seperti itu. Tapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi walaupun kita bersusah payah, tapi itu untuk menambah pengalaman, untuk menambah kemampuan, kompetensi, keterampilan dan lain halnya, itu suatu hal yang berharga. Lanjut untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima. Apa prinsip atau nilai yang paling penting bagi Anda dalam menjalani pekerjaan ini? Prinsip atau nilai yang paling penting bagi Anda dalam menjalani pekerjaan ini? Prinsipnya atau nilainya, aduh pertanyaannya bikin saya gerah ya, berat banget ya pertanyaannya ya. Kalau prinsipnya atau nilainya mungkin yang utama itu kejujuran ya, dimana-mana itu kejujuran yang utama. Kemudian juga integritas, karena kalau seandainya pekerjaan itu harus merupakan satu kesatuan, jadi tidak ada misalnya seperti kalian ini ada satu kelompok itu ada berlima, kemudian masing-masing orang mempunyai ini masing-masing, tujuannya masing-masing. Ini tujuannya si B, tujuannya ke kiri, yang si C tujuannya ke kanan. Tetapi tidak, walaupun kalian berlima, tapi yang kalian lakukan itu harus satu kesatuan. Nah, dengan berdasarkan dengan itu melaksanakan harus penuh kejujuran seperti itu. Jangan ada sesuatu hal yang mengimbangi, saya harus bisa lebih dari ini, saya harus bisa. Tidak seperti itu, karena kalau seperti itu ingin menonjol sendiri, tidak ingin dalam kelompoknya, nah itu juga nanti akan terjadi perselisihan dan nanti tidak akan ada kejujuran di situ, tidak akan ada, pasti akan saling berusaha menonjolkan diri, akhirnya apa? Yang ada perpecahan seperti itu. Jadi akhirnya tujuan, apalagi saya di lembaga pemerintahan lah istilahnya, karena PNS itu tujuannya harus sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan dari kantor saya itu apa, dan saya harus berkesinambungan ke situ. Oke, terima kasih Bunda Fadil untuk jawaban atas wawancara ini. Maaf jika kami ada salah dalam pertanyaannya, mohon dimaafkan. Sekian kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian tidak salah, cuma pertanyaannya ya Allah berat.